Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana penggunaan aplikasi yang akan nanti digunakan di dalam pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita lihat bahannya langsung. Baik, mungkin apakah jelas terlihat ya di layar? Baik. Sebelum kita memulai, mungkin dalam hal ini tuh ada dua hal aplikasi yang akan digunakan di dalam pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021. Dalam hal ini tuh ada aplikasi yang untuk input data keluarga. Dalam hal ini tuh aplikasi input itu nanti akan digunakan oleh para pendata. Dan yang kedua adalah mengenai portal pendataan keluarga tahun 2021. Dalam hal ini sering kita bilang itu aplikasi portal untuk memantau berjalannya pelaksanaan pendataan keluarga di lapangan itu seperti apa. Nah, di dalam pelaksanaannya portal ini membagi beberapa jenis user ya. Mungkin kita coba langsung saja. Nah, di sini mungkin sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya mengenai role-role materi yang role-role yang akan digunakan nanti ketika dalam pelaksanaan pendataan keluarga. Dalam hal ini saya akan berbicara tentang manajer. Kita tahu ada dua jenis manajer di dalam pelaksanaan pendataan keluarga ini. Yang pertama itu ada manajer pengelolaan dan yang kedua adalah manajer data. Kita lihat di sini tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan oleh manajer, yaitu pertama itu pastikan manajer telah memiliki user dan password. Jadi, login menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh admin provinsi atau admin kabupaten. Yang kedua yang harus dilakukan oleh manajer itu adalah pantau dan perbaharui apakah wilayah sudah lengkap dan sesuai. Yang ketiga adalah target KK di setiap RT. Nah, dilihat apakah target KK di setiap RT-nya itu sudah diisi dan ditetapkan atau belum. Jika wilayah sudah lengkap dan sesuai, manajer menetapkan target kecamatan, lalu dilanjutkan dengan menetapkan target kepala keluarga yang akan didata di setiap RT di wilayah kerjanya. Jadi maksudnya seperti ini ya Bapak Ibu. Setiap manajer kecamatan itu harus mengetahui berapa jumlah target KK yang harus ditetapkan di dalam satu kecamatannya. Semisal target KK di kecamatan A gitu ya, di kecamatan A target KK-nya itu adalah 200 gitu. Nah, 200 itu harus bisa dibagi habis dengan ke bawah sampai ke tingkat RT-nya. Nah, jadi tidak ada penjumlahan target di tiap RT itu melebihi target dari target dari kecamatannya. Maksudnya seperti itu. Tapi nanti kita akan penjelasan yang lebih lanjutnya nanti di slide berikutnya. Lalu yang keempat adalah daftarkan pendata. Setelah target RT-nya itu telah di-entry, manajer dapat mendaftarkan pendatanya melalui portal. Jadi setelah memperbarui wilayah kerja, lalu menetapkan target KK di tiap RT, dan terakhir adalah
daftarkan pendatanya melalui portal. Kurang lebih fungsi-fungsi ini adalah yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Nah, pertama, topik pertama yang akan diangkat adalah username dan password. Nah, username dan password itu dapat diperoleh dari admin provinsi dan admin kabupaten kota. Jadi untuk permintaan username dan password seorang manajer itu, jika seorang manajer itu belum mendapatkan username dan passwordnya, itu dapat meminta kepada admin provinsinya atau admin kabupaten kotanya. Admin provinsi atau admin kabupaten akan memberikan username dan password bagi manajer pengelola dan manajer data di tingkat kecamatan. Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan username dan password sesuai dengan yang ada di dalam panduan manajer pengelola dan manajer data. Manajer pengelola dan manajer data setelah mendapatkan username dan password wajib melengkapi profilnya. Maksud dari wajib melengkapi profilnya adalah jadi manajer pengelola dan manajer data ini setelah mendapatkan username dan password, mereka wajib mengisi biodata pribadinya sebenar-benarnya. Jadi seperti ini, disiapkan saja terkait dengan dokumen pribadi seperti KTP, nomor telepon yang bisa dihubungi, seperti itu. Itu kita pastikan kalau sudah ada dokumen pribadi itu untuk melengkapi profil si manajer pengelola dan manajer data. Kita lanjut. Perapihan wilayah. Untuk perapihan wilayah, manajer itu harus memantau dan memperbarui data wilayah tingkat dusun atau RW dan RT-nya sesuai dengan wilayah kecamatannya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Nah, sebelum kita lanjut ke cara melakukan perapihan wilayah, ada beberapa catatan penting yang harus dipegang oleh kita semua karena ini berdasarkan kesepakatan bersama gitu ya. Nah, catatan yang pertama adalah bagaimana dengan wilayah yang tidak punya dusun dan RW? Kan sering kejadian ya. Jika wilayah dalam suatu desa tidak memiliki RW ataupun dusun, maka dalam master wilayah harus tetap menambahkan RW atau dusun, tetapi diberikan kode 0000. Dalam hal ini tetap 4 digit ya kodenya, dan nama RW atau dusunnya itu RW 00 atau tidak punya RW. Itu kesepakatan bersama saja sesuai dengan SPV-nya ya untuk penamaan. Lalu bagaimana dengan yang tidak punya RT? Manajer harus tetap menambahkan RT di wilayah tersebut dengan kode 001 dan seterusnya. Jadi kalau semisal RW itu bisa diberikan kode 000, tapi tidak berlaku untuk dengan RT. RT tetap harus ditambahkan kode 001 dan juga seterusnya gitu ya. Jadi semisal di dalam karena dia tidak mempunyai RT dan harus dibuatkan RT, maka jumlah keluarga di dalam RT itu kan menjadi gemuk. Nah, di situ kita akan coba untuk memecah beberapa keluarga tersebut menjadi beberapa RT walaupun kondisinya itu tidak ada RT-nya gitu ya. Jadi memang kayak dibuat semisal dia ada 500, kita mau buat ini menjadi 5 RT ya, jadinya diberikan kode 001, 002, 003, 004, dan 005.
Dan itu juga harus sesuai dengan kesepakatan oleh SPV dan dilaporkan ke manajer data. Jadi manajer data melaporkan apa yang telah dilakukan oleh SPV tersebut. Nah, catatan penting yang kedua itu adalah semisal dusun mawar. Dusun mawar dan RW-nya itu tidak ada, gitu kan. Berarti dia itu memiliki dusun, tapi tidak memiliki RW. Gimana kondisinya? Gimana yang harus yang kita lakukan? Nah, kode dusun diisi dengan 01, lalu kode RW-nya itu diisi dengan 00. Jadi dusun mawar kita berikan kodifikasi, lalu RW-nya itu kita isi dengan angka 00 karena wilayah yang bersangkutan itu tidak memiliki RW. Nah, entry-nya seperti apa? Nah, di entry-nya itu di kode dusun atau RW-nya itu ditulis 0100. Nah, terus yang kedua itu nama dusun atau RW-nya itu dusun mawar. Kita lanjut. Nah, catatan penting selanjutnya itu adalah bagaimana dengan yang dusun tidak ada tapi dia memiliki RW. Nah, langkahnya adalah kodifikasi seluruh RW mulai dari 01, 02 gitu ya. Nah, contohnya adalah ada di layar. Dusunnya tidak ada dan dia memiliki RW, jadi kode dusunnya itu ditulisnya itu 00, kodifikasinya dibuat 00, lalu kode RW-nya itu diisi dengan 01. Sehingga isiannya itu kode dusun atau RW-nya itu di dalam aplikasi nanti di entry-nya itu 0001 dengan namanya itu adalah RW 01. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan yang seperti kasus yang kita ceritakan tadi sebelumnya itu dengan dusun tidak ada dan RW tidak ada. Nah, langkahnya adalah kode dusunnya di set 00, kode RW-nya di set 00. Dengan entry-nya tuh kode dusun atau RW-nya itu 0000, nama dusunnya itu boleh RW 00 atau tidak ada dusun atau RW. Akses master wilayah. Jadi setelah tadi kita mempelajari teori cara menulis atau cara mengentry data wilayah. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana mengakses master wilayah. Kita klik di menu pengaturan, lalu pilih master wilayah. Nanti di aplikasi akan ada menu seperti ini setelah Bapak Ibu login. Ada menu di sebelah kiri, lalu klik pengaturan, lalu klik yang master wilayah. Di dalam master wilayah itu ada fitur yang namanya itu tambah RW. Nah, bagaimana caranya? Jadi pada tabel data wilayah nanti yang muncul ini, lihat di bagian data RW, klik tombol tambah RW-nya. Lalu isi kode RW dan nama RW-nya sesuai dengan pedoman, lalu klik submit. Nah, kita akan coba simulasinya seperti apa.
Oke, kita coba. Pada modul master wilayah, user manager dapat melihat data mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan RT sesuai dengan wilayah kerjanya. Untuk menambah RW, manajer dapat klik tambah RW, lalu isi sesuai dengan petunjuk pedoman yang dalam hal ini kode dusun RW itu 4 digit. Submit, pilih ya, simpan data. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya di layar. Nah, di sini setelah kita klik tambah RW, kita akan mengisi kode Depdagri-nya. Dalam ini adalah kode dusun dan RW-nya dan nama RW-nya itu apa. Setelah selesai kita klik submit. Nah, setelah submit, pilih ya, simpan data. Kita klik ya, simpan data. Nah, kita lanjut dulu. Bagaimana dengan tambah RT? Nah, tambah RT pada tabel data wilayah, lihat di bagian data RW-nya, data RW, lalu klik panah di sebelah kiri RW. Setelah muncul detail RW, di RW tersebut, klik tombol tambah RT. Jadi diklik, semisal saya ingin mengisi di dusun Waipura, lalu kita klik tanda panah yang ada di sebelah kiri, lalu klik tambah RT. Nah, nanti akan keluar form lagi yang seperti kita menambah RW tadi, isikan kodenya sesuai dengan ketentuan dan namanya, lalu klik submit, nanti akan sukses dia untuk menambah RT baru. Kita lihat contoh simulasinya. Untuk menambah RT, manajer sebelumnya menentukan di mana RT tersebut berada. Semisal ingin menambah RT di dusun Waipura, lakukan klik tanda panah yang ada di dusun Waipura, lalu klik tambah RT, isi kode RT dan nama RT sesuai dengan yang ada di dalam pedoman. Lalu klik submit, lalu pilih ya, simpan data. Nah, kita lihat, kita ulang lagi ya. Nah, kita lihat di sini pengisian kode RT itu 3 digit ya, Bapak Ibu ya. Kode RT-nya 3 digit, lalu nama RT-nya itu disesuaikan dengan kode RT-nya biasanya gitu ya. Lalu kondisi ini juga berlaku jika wilayah yang tidak ada RT-nya, silakan dipetakan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Yang penting pengkodeannya itu sesuai dengan standar yang telah kita tentukan. Untuk yang selanjutnya adalah penetapan target kepala keluarga di wilayah kecamatan. Di sini tugas manajer selain melakukan perapian wilayah juga menetapkan target kepala keluarga yang akan didata. Isi maksimal total target kecamatan
Lalu isi juga target KK di setiap RT sesuai dengan wilayah kecamatannya. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan dalam menetapkan target kepala keluarga di wilayah kecamatan. Yang pertama itu kita harus mengisi maksimal total target kecamatan. Yang kedua adalah kita harus mengisi target KK setiap RT sesuai dengan wilayah yang ada di dalam kecamatannya. Akses pengaturan target wilayah. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan target wilayah itu di posisinya tuh ada di dalam menu yang ada di sebelah kiri layar, nanti di aplikasi, lalu klik menu pengaturan, lalu pilih target KK wilayah. Bagaimana cara isi atau mengubah target KK wilayah? Pertama, setelah kita mengakses menu pengaturan KK wilayah yang di halaman slide sebelumnya, nanti akan muncul data wilayah beserta kolom targetnya, itu yang berfungsi sebagai batas, jadi akan muncul data wilayah beserta kolom isian target di setiap RT-nya. Nah, di tanda-tanda angka yang ada di dalam slide ini adalah runtutan mana saja yang harus diisi. Mulai dari maksimal total target kecamatan, dan ini akan menjadi batas atas. Lalu yang kedua itu adalah isian target per RT. Dalam hal ini semisal di Kecamatan Air Buaya, lalu di Kelurahan Air Buaya dan di RW 002, ini terdapat 4 RT. Nah, 4 RT-nya ini harus diisi targetnya dengan jumlah tidak melebihi dari maksimal total target kecamatannya. Semisal ini totalnya 100, mungkin di setiap RT-nya kita isi 25, 25, 25, 25. Atau juga bisa jadi tidak merata karena setiap RT itu kan kondisinya beda-beda ya, tidak ada yang rata seperti itu. Nah, yang di sebelah kanan di angka 3 ini adalah jumlah target KK yang sudah diisi. Jadi ini hanya sebagai informasi berapa total target KK di setiap RT-nya. Jadi penjumlahan target KK di setiap RT-nya. Jadi dalam hal ini telah di-entry sebanyak 100. Jadi ini ceritanya di bawahnya ini sudah ada yang diisi, berarti dengan jumlah hasil akhirnya itu 100. Kita lanjut. Nah, mungkin ini kita contoh simulasinya ya Bapak Ibu. Di halaman beranda, untuk menentukan target KK wilayah. Nah, aksesnya itu ada di pengaturan, lalu klik target KK wilayah. Nah, kita lihat di sini maksimal total targetnya kita tetapkan itu 100. Kita coba naikkan jadi 150. Lalu saya coba ganti target di RT 6 RW 3 itu udah ganti 82. Jadi total itu ada 182 ya Bapak Ibu ya targetnya ya. Saya ulang lagi. (182).
Kita lihat. Ketika kita klik update target, maka akan muncul data berhasil disimpan. Di sebelah kanan atas berwarna hijau ya Bapak Ibu. Barangkali apakah ada hal yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ya? Di kolom chat sudah ada pertanyaan, Mas Fajar. Ya, sebelum kita lanjut. Ini berarti saya ini dulu ya. Saya buka ini ya. Bapak Sofian ya dari Kalsel. Ya. Mas Fajar yang menetapkan target KK manajer pengelolaan ya, terus manajer data memasukkan target tersebut, begitukah? Ya, betul. Betul. Lalu jumlah KK di suatu RT atau dusun bisa diperbaiki, ditambah atau dikurangi sesuai keadaan terkini. Iya, selama jumlah, ini kan jumlah kakaknya ini maksudnya targetnya ya, mungkin ya. Target kakak di suatu RT-nya bisa diperbaiki, ditambah atau dikurangi sesuai keadaan terkini. Iya, selama tidak melebihi batas atas kecamatannya. Jadi semisal kecamatan menetapkan target semisal 1.000 kakak gitu ya. Nah, jangan sampai RT yang jumlah kakaknya itu akan diperbaiki itu akan melebihi dari jumlah kakak dari di kecamatannya. Semisal penjumlahannya itu jadi melebihi. Semisal targetnya itu 1.000, ada 5 RT, nah di RT 1 isinya 200, di RT 2 200, RT 3 200, RT 4 200, nah di RT 5-nya itu ada 400, kan melebihi jumlah total RT, jumlah kakak, jumlah target kakak yang ada di dalam kecamatannya ya, kalau begitu ya. Nah itu mungkin harus disesuaikan kembali, jadi tidak boleh melebihi jumlah kakak yang ada di dalam kecamatannya, target kakak yang ada di dalam satu kecamatannya. Jadi intinya nggak bisa diupdate dong Mas ya? Kenapa Pak? Enggak, jadi intinya nggak bisa diupdate dong? Bisa diupdate kan, ditambah atau dikurangi selama tidak selama tidak melebihi batas atas target kecamatannya. Jadi semisal dia itu tadinya 100, dia malah turun jadi 80, itu bisa. Atau dia itu mau naik, tapi memang masih ada slot dari target kecamatannya, ya itu juga masih bisa, gitu Pak. Oh, jadi gini, jadi intinya itu manut aja ya sama target dari kecamatan ya? Iya, betul. Oh, udah. Itu dia mengacu pada jumlah target maksimal yang ada di kecamatannya. Sip. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Sorry. Kita akan masuk ke dalam topik pendaftaran user supervisor ya.
Betul, ya betul ya. Pendaftaran user supervisor. Saya tutup dulu. Nah, unsur apa saja sih yang dibutuhkan dalam pendaftaran user supervisor dan pendaftar ini? Yang diperlukan itu sebenarnya yang paling utama itu adalah data pribadi seperti KTP dan nomor HP aktif. Itu menjadi syarat wajib dalam registrasi supervisor dan pendata. Saya ulangi lagi ya. Jadi data pribadi seperti KTP dan nomor HP aktif itu menjadi syarat wajib dalam registrasi supervisor dan pendata. Oke, kita lanjut. Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya itu adalah klik menu pengaturan, lalu pilih user. Nah, nanti itu silakan dipilih role-nya itu apa, supervisor, atau pilih role itu supervisor, lalu klik tombol tampilkan. Nah, nanti akan muncul list user supervisor, lalu klik tombol editnya, isi seluruh form pendaftaran user sesuai dengan biodata calon supervisor, dan jangan lupa tentukan metode pendataannya. Mungkin pertanyaan yang paling utama adalah, kok bukan langkah-langkah menambah supervisor ya? Kan seperti itu ya. Kok langkah-langkah edit gitu kan? Jadi hal yang kita coba lakukan saat ini adalah, jadi nanti itu user admin provinsi, mungkin ini sebagai info juga, user admin provinsi, user admin kabupaten, manajer data, manajer pengelolaan, hingga SPV desa, itu nanti akan kita bantu generate dari pusat. Jadi tidak perlu membuat usernya, cukup mengedit biodatanya sesuai dengan data pribadinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kenapa di materi ini tuh kita bicaranya itu langkah-langkah mengedit supervisor. Jadi itu nanti yang akan kita coba lakukan. Nah, simulasinya seperti apa mungkin bisa lihat di layar juga ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah lihat daftar user SPV atau pendata, lalu daftar user SPV atau pendata yang ada di list tersebut akan kita edit. Langkah pertama itu adalah klik menu pengaturan, lalu pilih user. Dalam hal ini karena kita akan mengedit user SPV, maka pilih role itu menjadi supervisor, lalu kita coba tampilkan. Setelah itu, klik tombol hijau yang ada di pojok kanan, kedua dari pojok kanan, maaf, lalu kita klik, semisal kita akan mengganti nama alamatnya yang dirasa masih kurang lengkap, belum sesuai dengan KTP. Simpan. Oke, transaksi sukses. Kita lihat apakah sudah berubah. Nah, kita lihat ya. Sorry, ini saya pause sedikit sebentar. Nah, saya mencoba menjelaskan tombol-tombol apa saja yang digunakan untuk mengedit nanti Bapak Ibu usernya. Nah, kita lihat di tombol yang warna hijau ini, itu adalah untuk mengedit biodata si user tersebut. Nah, untuk mengedit password, itu ada di
tombol yang berwarna kuning ya, agak warna kuning ya di sini. Nah, kita coba kalau diklik warna hijaunya ini, kita klik, nah warna hijaunya, nah Baik, sudah berubah. seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sebelum ini ada pertanyaan. Oh, ada. Kita buka pertanyaan di setiap sesi ini aja ya. Dari Ibu Ningrum Kendati ya. Mohon izin Pak, mau tanya, kalau jumlah kakak tidak sesuai dalam satu RT, apa bisa pendataan dilakukan di RT lain? Misalnya di master data pendataan di RW 1 dan RT 1, total kakak yang didata 200 kakak, ternyata di RT tersebut cuma 50 kakak, itu bisa pendataan dilakukan di RT lain. Terus kalau bisa nama RT sesuaikan dengan nama RT yang baru atau RT sebelumnya. 200 karena di RT tersebut cuma 5 kemudian itu bisa dilakukan di RT lain. Mungkin boleh maksud dari 50 kakak apa, jadi dia cuma, jadi targetnya 200, ternyata di RT tersebut tuh hanya 50. Lalu di kader pendata tersebut melakukan pendataan di RT lain, gitu ya? Maksudnya seperti itu ya? Mungkin ya Bu Ningrum Kendati ya? Iya Pak. Selama, jadi kan prinsipnya gini ya Bu ya, saya juga lupa menjelaskan, saya mohon maaf. Jadi satu RT itu hanya bisa dipegang oleh satu pendata, gitu ya Bu ya? Iya, betul Pak. Satu RT hanya bisa dipegang oleh satu pendata. Tapi satu pendata itu bisa memegang lebih dari satu RT gitu. Kalau seperti ini prinsipnya masih bisa dengan catatan di RT tersebut, di RT yang akan dilakukan penambahannya itu belum di-assign oleh pendata lain gitu, Jessy Bu. Intinya kayak gitu. Oh iya. Gitu. Kalau belum di-assign masih bisa, tapi kalau sudah di-assign itu tidak bisa Bu. Kami juga mohon maaf seperti itu. Jadi intinya untuk mapping target KK lalu RW ini RT ini memang harus harus hati-hati, cukup hati-hati gitu ya. Lalu dari Ibu Kristina di Kalsel ya. Izin bertanya, kalau misalnya di suatu wilayah jumlah kakak yang ada melebihi jumlah target, apakah bisa sisa kakak yang tidak ditata itu nanti didata untuk menggantikan target kakak yang tidak dapat atau menolak wawancarai? Misalnya suatu wilayah jumlah kakak yang ada itu melebihi jumlah target. Tunggu dulu ya, saya coba mencerna pelan-pelan ya. Apakah bisa sisa kakak yang tidak didata itu nanti didata untuk menggantikan? Pak Fajar izin bertanya. Oke, boleh Pak. Pak, itu kalau untuk target data itu bisa diedit nggak sih? Target kakak? Iya. Target kakak bisa diedit Pak. Target kakak itu bisa diedit. Tapi mungkin apakah dalam perjalanannya itu nanti kita akan melakukan kesepakatan untuk target kakak ini kita lock ya menjelang live gitu ya Pak ya, menjelang pendataan keluarga itu kita kunci atau tidak, itu memang belum ada kesepakatannya. Tapi selama masa persiapan itu bisa diganti-ganti Pak. Bisa diganti-ganti. Oke, misalnya kayak yang tadi tuh, yang kasus tadi, misalnya ada kelebihan atau kekurangan target kakak. Nah, selama belum di lock itu berarti masih bisa diedit toh? Masih bisa Pak, masih bisa. Oke, terima kasih Pak Fajar. Ya, baik Pak, sama-sama.
Mas Fajar, ada Pak Akbar dari Maluku sepertinya mau bertanya langsung. Baik, boleh silakan Pak Akbar. Halo ya, Mas Fajar nih terkait dengan user, penambahan user. Ini kan tadi Mas Fajar bilang kalau nanti user itu kan digenerate langsung ya dari pusat ya. Iya, betul. Jadi fungsi penambahan usernya nggak aktif lagi dong di ini nantinya. Karena kan nanti takutnya nanti kalau udah digenerate user nih dari pusat nih, terus kita ada penambahan supervisor misalnya, kita nggak bisa buat user baru lagi dong gitu. Jadi kan tadi tawarin cuma fungsi edit doang nih, karena udah digenerate dari pusat gitu. Iya, betul Pak Akbar. Prinsipnya seperti itu gitu ya. Tapi yang dikhawatirkan mungkin gitu hasil generate mungkin masih ada yang kurang, semisal ya harusnya ada 10 manajer gitu ya, tapi ternyata hasil generate kami tuh masih kurang 1 gitu ya Pak ya. Iya benar-benar. Ditambahkan secara mandiri juga tetap gitu. Tapi prinsipnya kita coba maksimalkan jumlah manajer yang di-generate itu sesuai dengan data wilayah yang telah dikirimkan gitu Pak Akbar. Oh, oke. Jadi ikut di situ aja dulu ya. Iya. Intinya ngikut itu dulu ya. Ya. Mungkin makanya nanti setelah di-generate, jadi dilihat lagi apakah di setiap wilayahnya itu memang sudah ada manajernya atau SPV-nya gitu ya. Mungkin itu saling berkolaborasi ya Pak Akbar ya kayaknya ya. Kalau semisal kayaknya kalau provinsi aja juga kayaknya berat juga gitu ya meriksainnya gitu. Jadi emang harus kita bagi-bagi pekerjaan itu bersama-sama. Tapi kita coba maksimalkan beban-beban teman yang ada di bawah itu sudah berat ya, sudah banyak gitu ya. Kita takutnya nanti kalau udah nyampe kabupaten nggak akan terlaksana yang fungsi-fungsi kayak gini, Mas. Iya. Jadi kita aja kayak jatuhnya nanti provinsi juga yang kena. Menunggu waktu kan ya. Jadi jangan sampai hal pembuatan user menunggu waktu pelaksanaan jadi tertunda gitu kan ya. Oke. Coba itu. Thank you. Pak Fajar nanya Gorontalo. Baik Bapak silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan Pak Fajar. Nah, saya tertarik dengan ada kata tadi sepanjang belum dikunci. Iya. Bisa saja kita ubah. Nah, kalau untuk budaya Gorontalo ini yang kami sangat khawatirkan karena sifat budayanya biasanya menjelang puasa itu banyak orang kawin. Iya. Nah, ini hal-hal yang tentu kita tidak bisa prediksi terkait dengan target tadi. Gimana kalau ketika sudah dikunci ya sebagaimana yang dibilang tadi Pak. Terima kasih Pak. Aduh saya juga bingung nih Pak kalau jawab yang seperti ini nih Pak. Jadi intinya sih penguncian ini masih maksudnya saya hanya bukan ingin melempar isu gitu ya Pak ya. Bisa jadi memang tidak dikunci gitu ya Pak ya. Bisa jadi memang tidak dikunci. Tapi mungkin juga apabila terjadi kan gini ya. Kadang kita kalau itu harus kan terkait dengan masalah target, mungkin ada juga kan yang targetnya terlalu tinggi jadinya malah diturunin padahal potensinya banyak gitu ya Pak. Kan kadang-kadang kayak gitu ya, kita juga menghindari hal-hal seperti itu. Jadi mungkin ada indikasi mungkin nanti itu akan dikunci. Seperti itu terkait dengan Mas Fajar. Ya. Gimana Pak? Ini Mas Fajar Gideon dari Papua. Ya. Tunggu dulu tadi yang dari. Ini Mas Fajar menyangkut. Mungkin tadi saya yang Gorontalo dulu tadi ya Pak ya. Boleh saya selesaikan dulu mungkin yang Gorontalo. Mungkin itu udah cukup menjawabkah Pak? Siap. Gitu ya Pak. Terkait dengan emang keputusan untuk dikunci atau tidak emang belum ada sih Pak gitu ya. Belum ada tapi indikasinya itu kan bisa jadi seperti itu gitu loh Pak. Kalau selama ini sih masih dibuka terus sih Pak untuk masalah target itu gitu.
Mungkin kita teruskan ke teman rekan yang ada di Papua ini apa? Izin Mas Fajar, terkait dengan perubahan ini supervisor manajer pengelola. Jadi kalau misalnya kasusnya gini Mas Fajar, tiba-tiba nih supervisor mengundurkan diri di tengah pendataan, apa bisa diganti baru atau gimana? Terus yang kedua, pertanyaannya itu yang kedua tentang perubahan wilayah. Jadi di tahun ini kan banyak pemekaran wilayah, mulai dari kecamatan, kelurahan sampai di tingkat RT. Tiba-tiba kalau misalnya di tengah perjalanan, kan kita ini udah apa namanya buat pemetaannya, buat kodifikasinya. Tiba-tiba di tengah jalan, ketika kita turun di lapangan, itu ada perubahan-perubahan, apa kita bisa langsung mengganti atau gimana Mas Fajar? Terus yang ketiga ini menyangkut kodifikasi distrik dari Kemendagri. Apa kodifikasinya itu sampai dalam tahapan distrik, kecamatan atau kelurahan, atau kodifikasi itu hanya sebatas kecamatan aja? Iya, terima kasih Mas Fajar. Baik, jadi mungkin kalau saya masih ada yang kurang, tadi pertanyaannya mohon diinfokan juga ya Pak ya. Saya satu persatu terkait dengan masalah pergantian supervisor di tengah jalan gitu ya Pak. Halo. Iya Mas. Ya betul ya. Pergantian supervisor. Iya betul Mas. Sebenarnya jadi sebenarnya berhubung dengan user supervisor ini juga kita generate gitu ya Pak ya, walaupun itu tetap ada, sepertinya kita tetap ada untuk penambahan supervisor. Jadi sepertinya itu semisal ada di tengah jalan itu nanti kalau secara aplikasi itu bisa gitu ya Pak ya, bisa saja mungkin user SPV yang existing-nya itu biodatanya tinggal dirubah gitu ya. Jadi SPV-nya tetap menggunakan username dan password yang sama gitu ya. Cuma mungkin yang masih harus dipertimbangkan mungkin masalah administrasinya gitu ya Pak. Mungkin masalah administrasinya terkait dengan pembayaran apakah itu mempengaruhi atau tidak, mungkin teman-teman mungkin harus membuat komitmen itu juga dengan si supervisornya gitu ya Pak, seperti itu. Apakah bisa nggak dibangun komitmen selama pelaksanaan pendataan supervisor tidak boleh mengundurkan diri gitu ya. Jika mengundurkan diri mungkin biayanya nanti akan diserahkan juga ke penggantinya gitu. Maksudnya itu kan komitmen yang dibangun bisa gitu ya Pak ya. Maksudnya seperti itu gitu ya. Jangan sampai. Tapi kalau secara aplikasi itu tuh bisa diediting gitu ya. Biodatanya itu bisa kita ubah gitu ya. Seperti itu. Dengan wewenangnya manajer ya Pak gitu. Minimal tuh manajer. Jadi minta maaf Mas Fajar, itu wewenangnya itu di admin kabupaten atau provinsi Mas? Yang mana Pak untuk edit supervisor? Untuk perubahan supervisor ya? Itu bisa ada di manajer juga bisa Pak. Di manajer juga bisa. Untuk dia mengubah tingkat kabupaten ya? Manajer tingkat kecamatan sudah bisa Pak. Kecamatan ya? Sorry. Kecamatan sudah sorry. Begitu juga dengan admin kabupaten, begitu juga dengan admin provinsi juga bisa. Di level paling bawahnya tuh di tingkat manajer kecamatan tuh bisa Pak, di tingkat kecamatan bisa. Seperti itu. Karena eskalasi dari supervisor menuju kabupaten itu kan jauh juga ya Pak ya, panjang juga gitu ya. Kayaknya yang paling dekat mungkin dengan manajer, dan manajer kan juga memiliki tanggung jawab untuk tata kelola supervisor di bawahnya itu ya. Seperti itu mungkin. Lalu yang kedua itu tentang kodifikasi apa ya?
kode data wilayah gitu ya Pak? Iya, kodifikasi. Iya, kodifikasi yang dikeluarin oleh Kemendagri, Mas. Iya. Nah, data wilayah yang digunakan dalam pelaksanaan PK ini itu menggunakan data Kemendagri gitu Pak. Jadi data dari mulai provinsi sampai tingkat desa kelurahannya itu kita menggunakan data dari Kemendagri. Dalam hal ini Dukcapil ya, Pak siapa ya Pak ininya Pak? Mohon maaf. Yang dari Papua ya Pak ya, ini ya Pak. Jadi menggunakan Dion, Mas. Nah, digunakan tuh data dari Dukcapil sehingga sehingga memang insya Allah kita menggunakan data wilayah yang memang sudah legalitasnya dan kodifikasinya itu memang sudah sesuai dengan Kemendagri seperti itu. Nah, kaitannya nih ya, kaitannya dengan penambahan data wilayah kan saat ini nih masih teman-teman dan rekan-rekan ini mengupdate melakukan perapihan data wilayah ya, perapihan data wilayah. Nah, mungkin jika masih ada penambahan gitu ya, misalnya di level tingkat desa gitu ya, kami harapkan itu memang sudah memiliki kodifikasi dari Kemendagrinya, walaupun di permennya itu mungkin nama desanya itu belum ada gitu ya. Ceritanya kita menggunakan permen 2019 gitu ya. Nah, ini ada penambahannya di tahun 2020 kan emang belum ada tuh di dalam permennya, jadinya kan yang nama desa kelurahan yang barunya itu. Tapi semisal kode Kemendagrinya itu sudah ada dan dibesertakan dengan surat-suratnya, itu bisa ditambahkan dengan menginfokan ke mungkin ke rekan-rekan provinsi ya, kaitannya juga ya dengan adanya penambahan desa atau kelurahan gitu. Nah, kaitannya dengan data wilayah ini juga mungkin teman-teman di provinsi juga udah kita share juga ya data wilayahnya yang silahkan dilengkapi hingga RT RW-nya. Jadi kita sudah coba untuk men-share data provinsi hingga tingkat desa kelurahan. Jadi mohon dilengkapi juga tingkatan RT RW-nya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau perubahan-perubahan yang ada di dalam aplikasi itu tidak bisa mengeksekusi penambahan desa, mulai dari desa ke atas itu tidak bisa. Jadi yang hanya bisa itu kita menambahkan RW dan RT-nya saja, Pak. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kayak desa, kelurahan di dalam aplikasi itu tidak bisa kita tambahkan. Jadi itu memang harus kita set up dari awal, gitu Pak. Menjadi master wilayahnya kita. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi Mas Fajar, sedikit dulu Mas Fajar. Ya. Terkait dengan data yang diberikan ke kami di provinsi. Jadi kami sudah terima 29 kabupaten kota yang ada di Papua. Baik. Minta maaf Mas, ini data tahun berapa ya Mas? Kode distrik-distrik yang ada di sini, yang diberikan kepada kami. Itu berdasarkan permen yang 2019 ya, kalau nggak salah ya. Permen Dagri 72 Mas. Jadi sekarang sudah tidak ada perbedaan ya kira-kira ya dengan data 72 itu 2019 kan ya? 2019 itu 2000. Berarti itu update terakhir ya Mas ya? Iya. Kondisinya seperti itu. Oke. Baik. Mungkin Pak Abi ya Pak ya, Pak Abi raise hand ya, raise hand mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silahkan Pak Abi. Fajar, halo. Ya baik.
Ya Mas Fajar. Ya. Maaf, ya Permendagri 72 tahun 2019. Iya. Yang kita gunakan itu, Pak. Mas Fajar. Iya, baik, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, menyangkut dengan aplikasi yang kemarin yang untuk awal uji coba, ya alhamdulillah kita sudah ini uji coba sudah bisa tahu kendala ini. Yang Mas jelaskan, yang jelaskan juga sudah bisa. Terus yang pertama menyangkut dengan awalnya kan data yang sudah dikirim ke kita setelah dipetakan itu kan nantinya yang memasukkan bukannya dari pusat. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua pembuatan user dari pusat atau dari kita lagi. Yang ketiga, Mas, tahu kalau memang perubahan T2 dengan penambahan indikator stunting di dalam, kalau bisa kita kemarin saya sudah sampaikan juga kita sosialisasi lah, Mas. Demikian, makasih, Mas. Ya, maaf Pak, suaranya tadi agak meliut-meliut ya Pak. Agak meliut-meliut, tapi saya coba. Ini jelas saya ulangi ya, jelas ya, jelas Mas. Nah ini jelas Mas, ini jelas. Ya, yang pertama menyangkut dengan pemetaan wilayah itu kan setelah kita mengikuti arahan yang dari pusat dan setelah selesai gladi resmi itu bersih kan diberi verifikasi feedback ke provinsi masing-masing tentang pemetaan wilayah sesuai dengan Permendagri tadi 72. Sekarang kita sudah isi petakan dan dikembalikan, itu kan katanya kesepakatan diisi oleh pusat, dimasukkan ke aplikasi. Nanti kita lihat kalau memang ada yang tidak cocok baru kita verifikasi lagi. Terus yang kedua user password dari pusat juga ya. Yang terakhir menyangkut dengan kalau ada penambahan yang untuk indikator stunting yang katanya dibilang Mas apa itu yang dari Litbang kemarin, kalau memang tidak terisi otomatis tidak bisa tersimpan. Ya kalau bisa dikasih dispensasi lah. Masa kita mengisi sudah sekian banyak kolom indikator terus cuman gara-gara data stunting tidak bisa tersimpan begitu, Mas, mungkin. Makasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 itu lebih ke apa ya? Verifikasi mungkin ya Pak, Bapak ya? Siap. Kalau yang kaitannya dengan tadi apa tuh? Aduh, saya jadi stunting yang ada penambahan katanya. Kalau misalnya stunting gitu ya Pak, mungkin dari itu sih intinya sih itu lebih ke policy gitu ya Pak ya. Ini lebih ke kebijakan gitu ya Pak. Mungkin ini menjadi masukan dari teman-teman di provinsi dan semuanya gitu ya. Memang kalau dilihat itu kayak terasa tidak fair gitu ya Pak ya. Iya. Ya, karena kita tuh mengisi banyak gitu ya. Kita ngisi banyak tapi ada hal tersebut gitu. Tapi hal tersebut juga dianggap penting juga gitu ya. Ya mungkin yang bahan kita mungkin dengan pimpinan juga gitu ya Pak. Mungkin itu kita godok terus kok. Tapi intinya itu kita akan coba semaksimal mungkin baik dari sisi aplikasi ataupun formulir itu bisa mengakomodir kebutuhan stunting tersebut gitu ya Pak. Siap. Seperti itu. Lalu kalau kepastian user itu memang kita coba generate dari pusat, nanti kita kirimkan gitu ya Pak. Mulai dari jadi yang di generate mungkin yang jadi catatan itu mulai dari admin provinsi, admin kabupaten kota, manajer data dan manajer pengelola yang ada di kecamatan dan juga SPV tingkat desa ya Pak. Iya.
Jadi di luar itu di-create-kan oleh sesuai dengan role tugasnya masing-masing. Gitu. Siap. Maksudnya mungkin pendata ya, pendata mungkin Iya, oleh nanti di-assign oleh manajernya gitu ya. Iya, masalahnya kan tingkat keamanan yang pernah saya sampaikan Pak, Maluku Utara pernah mengalami kehilangan user password sekian banyak. Jadi loss semuanya gitu ya Pak? Iya. Iya, mungkin itu jadi apa ya, jadi pengalaman kita bersama nih, Pak. Iya. Iya. Sama-sama nih Pak. Ternyata masih bisa terjadi gitu ya Pak, kayak gitu ya. Iya. Iya, baik. Lalu dari ini Bapak juga nanyakan kalau untuk user di provinsi diberi beberapa user. User di tingkat provinsi itu hanya diberi satu ya Pak ya. Hanya diberi satu, yaitu administrator tingkat provinsi. Lalu kalaupun satu user apakah bisa diakses dalam 2 komputer berbeda? Bisa Pak, bisa. Jadi maksudnya tuh cerita user admin Bapak itu ceritanya didelegasikan juga mungkin ya ke siapa yang bisa jadi asistennya, itu juga bisa, tetap bisa gitu. Hanya yang penting tanggung jawab itu mohon sama-sama kita pegang teguh gitu ya Pak ya, pelaksanaan pendataan keluarga ini. Iya. Barangkali kita lanjut lagi ya Pak. Ya, Mas. Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah, di sini juga saya akan menceritakan memberitahu langkah-langkah dalam menambah pendata gitu ya Bapak Ibu ya. Langkah-langkah tambah pendata. Bapak Ibu bisa melakukan diklik menu pengaturan, lalu pilih user. Nah, nanti di halaman list user itu nanti akan muncul tombol untuk menambah user. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan isi seluruh form pendaftaran user sesuai dengan biodata calon pendata. Lalu jangan lupa tentukan wilayah kerja calon pendata tersebut. Mungkin kita lihat ya simulasinya itu seperti apa. Simulasinya itu seperti apa, kita lihat. Pada menu pengaturan user, klik tombol tambah user. Nah, kita klik tambah user. Bentar. Nah, caranya itu kita klik tambah user. Tombol tambah user. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti itu diisi biodata si calon pendatanya. Diisi dalam hal ini saya menamakan usernya pendata Nadine Pradipta dengan nama lengkap itu Nadine Pradipta ya Bapak Ibu. Lalu email. Lalu nomor telepon yang bisa dihubungi. Lalu pilih role. Nah, ini adalah sebagai pendata. Di sini Bapak Ibu dalam membuat user itu selalu ada pilihan ya. Apakah dia akan di-assign menjadi supervisor atau pendata. Dalam bahasan kita sekarang ini kita akan mencoba memilih pendata ya. Ini adalah sebagai pendata. Lalu pilih tingkatan wilayah dari pendata tersebut. Tentukan wilayah kerja si pendata sampai dengan tingkat RT, lalu klik tambah wilayah,
maka si calon pendata itu berada di Kelurahan Awilingan, lalu RW Dusun Wayula, dan RT 001. Jangan lupa di sini. Lalu isi alamat data sesuai dengan biodata pribadi. Nah, kita lihat isi alamatnya. Data berhasil disimpan. Baik. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk menambah user pendata. Pada menu. Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah itu mengisi, mengentry indikator proses. Nah, indikator proses ini bermanfaat untuk memantau kegiatan-kegiatan apa yang telah dilakukan oleh teman-teman di tingkat manajer kecamatan dalam hal ini ya. Nah, caranya gimana untuk mengisi indikator proses ini? Bapak Ibu klik pengaturan, lalu klik indikator proses. Nah, contoh pengisiannya saya akan coba perlihatkan ya. Untuk entry indikator proses, silahkan. Jadi Bapak Ibu klik pengaturan, lalu indikator proses. Indikator proses, silakan diisi centang. Dilihat apakah Bapak Ibu sudah menerima sarana dan prasarana beserta pelatihannya. Jika sudah, mungkin diklik saja. Sudah, Juknis Manager sudah pernah diterima, berarti itu tandanya. Lalu Juknis Supervisor juga sudah diterima, buku saku kader, Juknis pengolahan, PK Kit, dan formulir-formulirnya. Formulir rekapitulasi. Dan juga beserta informasi distribusi dari Juknis Supervisor, buku saku kader, PK Kit, formulir F1PK, dan formulir rekapitulasi. Lalu kita lihat apakah pelatihan ini telah dilakukan. Dalam hal ini, jika manajer apakah telah melaksanakan orientasinya di lapangan. Wajar, instruksi suara. Silahkan dicentang isi. Iya. Peserta yang suaranya kecil ya Pak. Orientasi tersebut. Oke, mungkin saya sedikit menjelaskan isian-isian yang ada di dalam pelatihan ini. Di pelatihan ini, jadi maksudnya itu apakah manajer ini telah melaksanakan pelaksanaan orientasi atau belum. Yang lebih seperti itu. Dan terakhir adalah isian tentang SK pengorganisasian lapangan, apakah sudah diterima. Lalu yang terakhir adalah SK posko, juga apakah sudah diterima atau belum. Lalu update indikator proses. Nah, jika sudah ada pesan hijau, di kanan atas ini, berarti menandakan data telah berhasil disimpan ya Bapak Ibu ya. Data berhasil disimpan. Untuk baik, kita mulai lagi mungkin ya diskusinya ya.
kaitannya dengan apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pengisian pendata baru dan indikator proses barangkali. Saya coba sambil lihat kolom chat ya. Chat. Oke, ini lebih ke suggest ya. Panitia izin nanti mohon di-share bank lain versi yang terbaru. Iya. Mungkin nanti panitia mungkin boleh men-share ya. Tadi sih saya udah share ya ke teman-teman Pulap ya. Mungkin memang karena ini size filenya tuh agak besar ya. Ini agak besar karena di dalamnya itu ada video. Mungkin agak lebih terlambat untuk nge-share-nya. Tapi ini akan di-share sebisa mungkin oleh teman-teman Pulap kok. Ini Bu Weni bilang di e-learning sudah diupdate Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu juga bisa mengakses ini juga. Kaitannya mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Iya, baik. Dari mana Bapak? Boleh? Dari Papua, Pak. Dari Papua, ya baik Pak. Ya, Pak, ini kita mau bertanya masih kaitannya dengan target-target tadi nih, Pak. Kayaknya belum puas. Iya. Ya, masalah penentuan target tadi, Pak. Jadi bukan minta-minta, Pak. Mudah-mudahan terjadi ini. Mudah-mudahan tidak terjadi, Pak. Jadi di Papua ini kan tahun ini ada pilkada nih, Pak. Iya, baik. Misalnya nih, tadi kita masih bicara dalam satu kabupaten. Nah, sekarang kalau antar kabupaten ini, contohnya Kabupaten A itu kami target di 5 distrik atau 5 kecamatan itu 1000 KK, Pak. Tahu-taunya yang bisa kami kerjakan itu hanya 2, dikarenakan tadi mungkin karena keadaan kondisi yang tidak mendukung akibat pemilihan atau keadaan politik. Nah, 3 distriknya tuh apa kita bisa pindah ke kabupaten lain atau tidak, Pak? Target kakaknya, Pak. Target kakaknya ya, Pak. Mohon penjelasan, Pak. Kalau jadi kan target distrik itu saya sorry ya Pak ya, mungkin saya juga masih baru nih Pak di Tlaptik juga ya terkait dengan wilayah ya. Kalau distrik di Papua itu ekuivalennya dengan apa ya Pak? Desa kelurahan? Apa? Kecamatan. Kecamatan ya Pak? Ya. Gimana ya Pak ya? Saya juga tidak bisa memutuskan nih Pak ya untuk masalah itu ya. Soalnya kan idealnya kan keluarga itu di datanya sesuai dengan domisilinya gitu ya kan ya Pak? Betul. Jadi mungkin itu menjadi pertimbangan juga mungkin ya teman-teman di provinsi ya. Kan kebutuhannya itu untuk wilayah tersebut juga gitu ya. Jangan sampai juga nanti ketika ada kaitannya intervensi atau intervensi semisal ya ada bansos, ada apa ketika dilakukan penyaluran pasti ini ternyata tidak sesuai padahal mereka harusnya berada di satu wilayah tertentu gitu ya. Pertimbangannya mungkin lebih ke situ ya Pak. Dampaknya gitu ya, mungkin diperhitungkan tuh lebih ke dampaknya gitu sih Pak. Kalau kami dari sisi kami, saya sendiri tidak menyarankan ya Pak, kalau seperti itu gitu ya, dia pindah gitu ya, dia pindah. Dalam hal ini nih ya impact-nya akan seperti itu sih, kayak gitu sih Pak. Jadi sungguh disayangkan banget gitu. Berhubung dengan pendataan keluarga ini momentum ya 5 tahun sekali gitu kan ya, kan alangkah sayang banget gitu Pak. Kalau pertimbangan saya secara pribadi seperti itu sih Pak, itu sih Pak.
Ya, jadi walaupun begitu harus tetap dipaksakan untuk didata ya Pak ya? Iya betul Pak, kalau saya sih seperti itu. Kaitannya mungkin ini kan untuk kepentingan bersama juga ya, kita kan harapan kita pendataan keluarga ini bermanfaat buat orang yang didatanya itu juga gitu kan ya Pak. Itu kan harapan kita semua Pak. Ya jadi kan gini ya Pak, setelah ceritanya ya di cerita terjadi apa penyaluran atau seperti apa atau ada kaitannya nanti auditing juga gitu ya, pemeriksaan gitu. Kalau target sih mungkin nggak gitu masalah ya Pak ya, tapi yang penting tuh kita mendata orang itu sesuai dengan di tempatnya sih, seperti itu gitu sih Pak. Intinya sih itu sih. Kalau target itu digeser-geser masih memang sesuai dengan kondisinya. Oke gitu. Kami usahakan Pak itu. Mudah-mudahan bisa ya. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak ya. Ya sama-sama Bapak. Ada pertanyaan lagi mungkin?